Nah, itu tadi mengenai jabaran kegiatan perkuliahan kita dalam satu semester ini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang sistem penilaian. Nah, untuk sistem penilaian dalam mata kuliah kita, yang pertama kita ada tugas dan presentasi. Ini dengan bobot 40%. Nah, untuk tugas terdiri dari pembuatan makalah. Ingat ya, saya waktu itu pernah menyampaikan tentang tata cara pembuatan makalah. Ya, jadi di sini ada makalah, judul makalah apa, silahkan kalian ketik judulnya di sini. Kemudian makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah apa, dosen pengampunya siapa, di sini logo universitas, disusun oleh siapa, nama-namanya ya, masih ingat kan? Kemudian program studi apa, di sini silahkan isi. Kemudian ini isikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Persatuan Guru Republik Indonesia, Bandar Lampung, dan tahunnya tahun berapa. Nah, maka akan tampak kalau kita isi seperti ini. Ya, akan tampak seperti ini. Nah, jadi makalah apa? Peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Makalah yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah Asia Selatan. Dosen pengampunya, ini logo menyesuaikan ya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, yang penting enak dilihat. Kemudian disusun oleh siapa? Dan program studi pendidikan sejarah Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung 2020. Nah, ini untuk sampul atau cover makalah kita. Ya, ingat ya, seperti ini. Nanti ini juga filenya akan saya kirim. Dan sistematikanya, yang pertama halaman sampul atau cover. Kemudian ada kata pengantar, daftar isi, kemudian ada bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan. Kemudian di bab 2-nya ada pembahasan. Kemudian di bab 3 ada penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Ya, jadi penutup ada 2, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa dan sarannya apa, jangan kesimpulan aja. Kemudian daftar pustaka minimal 2 referensi dari buku. Ya, minimal 2 referensi dari buku. Kalau lebih referensinya lebih baik. Nah, ini untuk sistematika penulisan makalahnya. Nanti makalah dikirim ke email saya dan dilinkkan di Google Classroom. Ya. Ini cara penulisan daftar pustaka. Ya, ada juga di sini. Contohnya bisa kalian baca. Kemudian kalau misalkan sumber yang kalian dapat dari internet, silakan copy paste di sini alamatnya. Ya, alamatnya copy paste di sini. Kemudian kalian tulis diakses pada tanggal berapa. Misalkan diakses pada tanggal 9 Desember 2000, diakses pada diakses pada tanggal 9 Desember 2015, diakses pukul 19 lewat 54 WIB. Jadi kapan tanggalnya, tahunnya, kemudian waktunya. Begitu pula sama bawahnya diaksesnya kapan. Ya, copy paste di sini alamatnya, diaksesnya kapan, tanggal berapa, kemudian pukul berapa. Nah, ini untuk sistematika dalam kita menuliskan makalah. Ya, saya harap nanti semua seragam ya tentang tata cara penulisan makalah. Oke, kita kembali lagi. Nah, itu ya, jadi makalah harus seperti itu. Kemudian ada penugasan. Jadi nanti penugasan akan kita kirim tugas-tugas di Google Classroom. Jadi silahkan kalian buat Google Classroom. Ingat, kalian harus mempunyai akun Google terlebih dahulu ketika kalian hendak membuat akun Google Classroom ya. Jadi kemarin itu banyak masalah, Pak. Kok saya kemarin udah ngirim kok error terus, Pak? Kenapa, Pak? Nah, itu pastikan kalian sudah terhubung di Google Classroom. Jadi ada namanya di sini ya, Google Classroom. Akun, kalian punya akun. Jadi biar ketika kalian nanti mengirim tugas pada Google Classroom itu bisa terkirim. Ya, oke, kita balik lagi.
Kemudian ada presentasi, ini diskusi. Diskusi nanti bisa kalian diskusikan lewat grup WA ataupun apa. Yang penting nanti ada diskusi. Kemudian laporan presentasinya kalian kumpulkan ke saya, siapa saja yang jadi pemakalah, kemudian siapa saja yang bertanya, itu nanti hasil dari diskusinya kalian kumpulkan ke saya. Ini bobot skornya 40% ya untuk tugas pembuatan makalah, kemudian ada penugasan nanti di Google Classroom dan presentasi. Ini 40%, kemudian ada model test. Model test ini UTS 10%, kemudian ada final test. Final test ini bobotnya 20%, kemudian ada absensi 30%. Nanti setiap akan melaksanakan perkuliahan akan saya kirimkan link absensi yang berlaku pada hari itu juga. Jadi bagi yang tidak mengikuti atau tidak mengisi absensi maka dinyatakan tidak mengikuti perkuliahan. Jadi total 100%. Nah, ini tata tertib yang wajib kalian taati selama mengikuti perkuliahan daring. Yang pertama, mahasiswa wajib mengisi absensi online yang telah disediakan. Nah, tadi ya absensi online ini yang telah disediakan. Jika tidak mengisi absensi tetapi mengerjakan tugas, maka dianggap tidak mengerjakan. Nah, ini jadi absensi ini wajib. Meskipun kalian nantinya mengerjakan tugas di Google Classroom atau kalian mengikuti diskusi tetapi kalian tidak mengisi absensi, maka dianggap tidak hadir. Ya, ini harus kalian pastikan kalian telah mengisi absensi ya. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas. Nah, ini hati-hati ya. Bagi mahasiswa yang terlambat mengumpulkan tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dianggap tidak mengerjakan. Ini nanti akan saya kasih waktu yang lama untuk batas waktu pengumpulan tugas di setiap pertemuannya. Jadi usahakan kalian mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, jangan sampai kalian nggak ngumpul. Karena kalau kalian tidak mengumpulkan atau terlambat, itu maka dianggap tidak mengerjakan. Nah, yang ketiga, kesalahan dalam pembuatan makalah maka akan mendapatkan pengurangan nilai 1 di setiap kesalahannya. Nah, ini tadi ya. Nah, misalkan kalian tidak sesuai menuliskannya dengan apa ini? Dengan cara penulisannya. Contohnya di sini kalian nggak nuliskan tahun. Sini kalian salah nulis tahun 2020, tahunnya 2019. Nah, kemudian di sini kalian singkat STKIP misalkan. STKIP. Nah, ini kan tidak sesuai dengan penulisan. Misalkan judul nggak kalian kasih. Nah, Nah, ini kan nggak sesuai dengan sistematika penulisan. Nah, jadi usahakan ketika kalian membuat makalah, kalian buat sesuai dengan sistem penulisan yang telah disediakan. Nah, jadi setiap kesalahan dalam pembuatan makalah ini nilainya -1. Ya, jadi kalau kalian biasanya nih kesalahan di bab 3 penutup cuma ada kesimpulan, nggak ada sarannya. Nah, ini juga salah. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Nah, kemudian dalam pembuatan makalah ini yang sering saya sampaikan. Jadi, semisal kalau kalian nyari di internet ketemu satu makalah yang sesuai dengan judul kalian, itu usahakan jangan langsung kalian jadikan makalah kalian. Jadi harus kalian edit. Gimana cara ngeditnya? Jadi silakan kalian cari berbagai literatur, berbagai sumber informasi tentang materi yang akan kalian presentasikan. Nah, kemudian dari berbagai macam sumber itu kalian ambil materinya dari sumber A, sumber B, sumber C, dan seterusnya. Kemudian kalian jadikan satu. Nah, baru kalian jadikan itu sebuah makalah. Jangan kok sama plek dengan apa yang sudah kalian temukan di internet. Nah, itu namanya plagiat. Ya. Jadi itu juga termasuk dalam kesalahan dalam pembuatan makalah ini. Nah, kemudian pertanyaan yang berkenaan dengan topik pembelajaran tidak terbatas hanya di dalam kelas. Jadi silakan kalian setelah ini bisa bertanya jika dirasa kurang jelas tentang perkuliahan ini.
Kemudian yang kelima, mahasiswa yang diketahui berbuat plagiat. Nah, tadi